Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, ungkapan syukur pada Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan hingga bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Selawat dan salam kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua dari alam kejahilan menuju cahaya Islam. Sebagai khatib, memiliki tanggung jawab untuk mengajak jemaah untuk meningkatkan iman dan takwa. Iman dan takwa adalah dua hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam menghadapi dunia yang penuh tipu daya. Dengan iman dan takwa, manusia akan memiliki pedoman hidup yang benar dan akan terhindar dari kebejatan dunia. Jemaah Jumat yang berbahagia, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat mulia di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Tepatnya 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi di kota Mekah. Beliau adalah manusia yang sangat mulia dan penuh keagungan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik bagi umat manusia. Beliau memiliki akhlak yang paling mulia sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya sebagai uswah hasanah, tauladan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab. Jemaah Jumat yang berbahagia, menurut Imam Qurtubi dalam kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menyebutkan bahwa makna uswah dalam ayat tersebut adalah panutan. Artinya, Nabi Muhammad adalah sosok teladan yang tingkah lakunya jadi tempat bersandar. Maka Rasulullah diikuti dalam semua perbuatannya dan menjadi tempat bersandar dalam semua keadaannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang diteladani dalam keikhlasan. Wajah beliau dilukai, lengannya patah, pamannya Hamzah dibunuh,
perutnya lapar dan beliau tidak ditemukan kecuali dalam keadaan sabar dan ikhlas serta bersyukur dan ridho. Lebih lanjut, saat beliau disakiti, Nabi tidak ada keinginan untuk membalas tindakan tersebut. Misalnya, saat diusir dari Makkah, Nabi Muhammad SAW tidak membalas dengan kekerasan. Nabi justru berhijrah ke Madinah dan mendirikan peradaban Islam yang damai dan adil. Demikian juga ketika dilempari batu oleh penduduk Taif dengan batu hingga berdarah pelipis matanya, Nabi Muhammad SAW tidak membalas dengan makian atau lemparan batu. Nabi Muhammad SAW, kata Imam Qurtubi, justru berdoa agar yang menyakitinya mendapat hidayah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui perbuatan mereka. Sejatinya sikap Nabi Muhammad SAW saat disakiti ini merupakan teladan yang sangat berharga bagi umat Islam. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu memaafkan orang yang menyakiti kita. Bahkan ketika mereka menyakiti kita dengan cara yang tidak terbayangkan, dengan memaafkan, kita tidak hanya menghilangkan dendam dan kebencian, tetapi juga membuka pintu kebaikan dan kasih sayang. Qauluhu ta'ala uswatun. Al-uswatul qudwatu. Wal uswatu ma yuta'assa bihi. Ay yuta'azza bihi. Fayuqtada bihi fi jami'i af'alihi. Wa yuta'azza bihi fi jami'i ahwalihi. Falaqad sajja wajhahu wa kusirat raba'iyatuh. Firman Allah Ta'ala, uswatun, suatu tauladan. Uswatun, suatu tauladan adalah kudwah, contoh. Uswatun, suatu tauladan adalah sesuatu yang diteladani, yaitu sesuatu yang dibanggakan. Maka seseorang meneladani dalam semua perbuatannya dan bangga dengannya dalam semua keadaannya. Maka sungguh wajahnya telah terluka dan tulang pipinya telah pecah. Imam Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Al-Quran, Kairo Darkutub Al-Misyriyah. Jemaah Jumat rahimakumullah, di sisi lain Abu Al-Muzaffar As-Sam'ani dalam tafsir As-Sam'ani jilid 1 Riyad Darul Watan halaman 270 ayat menekankan bahwa Rasulullah SAW adalah sebagai teladan yang baik bagi umatnya dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek kesabaran dalam menghadapi cobaan dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW bersabar atas apa yang menimpanya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menghadapi kaum Quraisy yang kejam. Nabi Muhammad disakiti hingga beliau patah hidungnya pada perang Uhud dan luka di dahinya dan telur pecah di kepalanya hingga pamannya Hamzah terbunuh. Namun Nabi tidak berhenti dalam urusan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atas semua itu. Jemaah Jumat yang berbahagia, terkait keluhuran akhlak dan budi pekerti luhurnya Rasulullah, Safiur Rahman Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum halaman 440 memberikan pujian yang tinggi pada akhlak Nabi Muhammad SAW. Rasulullah katanya memiliki akhlak yang sempurna dan kesempurnaan akhlaknya itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Setiap orang yang berjumpa dengan Nabi pasti hatinya dipenuhi dengan penghormatan. Bahkan para lelaki rela mengorbankan diri mereka untuk melindungi dan menghormati beliau. Sesuatu yang tidak pernah terjadi pada orang lain. Al-Mubarakfuri memuji Nabi dengan mengutip perkataan
Ma'bad al-Khuzaiyah mengatakan bahwa Nabi memiliki penampilan yang cerah, wajahnya bersih, akhlaknya baik, tidak lelah dengan kesabarannya, dan tidak sombong dengan keagungannya. Beliau tampan dan memiliki faras yang indah. Di matanya ada warna hitam pekat. Di bulu matanya ada bulu yang halus. Di suaranya ada suara yang keras. Dan di lehernya ada lekuk yang indah. Nabi bermata biru, bermata hitam, berhidung mancung, dan berkumis. Rambutnya sangat hitam. Jika beliau diam, beliau tampak berwibawa. Jika beliau berbicara, beliau tampak agung. Beliau adalah orang yang paling tampan dan agung dari jauh, dan orang yang paling baik dan manis dari dekat. Itulah sekelumit akhlak terpuji Nabi Muhammad SAW, seorang teladan di alam semesta. Tidak pernah membenci, apalagi mendendam pada orang yang menyakitinya. Di momentum bulan Rabiul Awal ini, waktu yang baik untuk mengamalkan akhlak luhur Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum jami'i a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli haza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.